warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaiso Sulistiani dari kelas PAI 1C dengan NIM 2481010045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat fi'il, pembagian kalimat fi'il, kemudian ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan yang terakhir adalah adat dan ma'dud. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester pelajaran bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di video kemarin di ulangan tengah semester, kita telah membahas yang namanya kalimat isim. Dalam bahasa Arab, yang namanya kalimat itu kemarin telah dijelaskan terbagi menjadi 3. Jadi ada yang namanya kalimat isim, ada yang namanya kalimat fi'il, dan ada yang namanya kalimat huruf. Nah, di video kemarin itu telah dijelaskan bahwa yang namanya kalimat isim adalah setiap kalimat yang dia ini memiliki maknanya sendiri dan tidak berhubungan dengan zaman, tidak berhubungan dengan waktu. Tidak berhubungan dengan zaman ya, tidak berhubungan dengan zaman. Dan kebalikan dari kalimat isim adalah namanya kalimat fi'il, kalimat yang akan kita bahas pada video kali ini. Apa sih kalimat fi'il? Kalimat fi'il gampangannya itu adalah kata kerja. Sedangkan jika pretelannya ada dalam kitab Mukhtasar Jiddan, bahwa penjelasan dari kalimat fi'il adalah setiap kalimat yang dia ini mempunyai maknanya sendiri, kemudian maknanya itu berkaitan dengan zaman. Ya. Contoh, kita sebut saja lafaz dhahaba. Dhahaba dalam bahasa Arab itu artinya adalah telah pergi. Fi'il madi dhahaba yadhabu, telah pergi. Pergi jika kita artikan ke dalam kalimat fi'il adalah setiap kalimat yang dia ini memiliki maknanya sendiri. Maknanya sendiri dalam artian dhahaba, pergi. Pergi itu berarti maknanya adalah seseorang yang keluar dari sebuah tempat, pergi untuk menuju sesuatu yang ia tuju. Misalkan, saya pergi ke kampus. Maka kata pergi ini maksudnya adalah makna dirinya adalah bahwasanya saya ini keluar dari rumah atau keluar dari pondok itu untuk tujuannya adalah pergi ke kampus ya. Jadi pergi ini dia memiliki maknanya sendiri, sebuah pekerjaan yang berjalan kemudian sampai ke kampus. Dan berkaitan dengan waktu. Waktunya apa? Kata pergi ini waktunya adalah misalkan saya mempunyai mata kuliah itu di jam 9. Dahab tuh ilal madrasah misalkan. Saya pergi ke sekolah, maka perginya ini di jam 8 lewat berapa. Jadi waktunya itu kapan gitu, ada waktunya. Maka kalimat fi'il gampangannya adalah kata kerja. Dan ketika kita merincikan pelafalannya, merincikan artinya, maka artinya adalah setiap sesuatu atau kata yang memiliki maknanya sendiri dan dia ini berhubungan dengan waktu, Dhahaba pergi, dhahaba yadhabu. Oke ya. Dan kemudian kalimat fi'il atau kata kerja ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya fi'il madi. Ini mohon maaf gak kelihatannya, sekedar ketika menjelaskan itu gampangannya itu sudah terbiasanya menjelaskan di papan tulis, maka lebih enak di kayak gini. Yang kedua ada fi'il mudhari. Dan yang ketiga ada namanya fi'il amr. Ada namanya fi'il madi, ada namanya fi'il mudhari, dan ada yang namanya fi'il amr. Oke, kita bahas satu-satu. Yang namanya fi'il madi ini adalah setiap kalimat fi'il atau setiap kata kerja yang memiliki waktunya itu masa lampau. Madi waktunya masa lampau, maksudnya apa? Telah pergi.
Telah pergi itu menunjukkan bahwa oh saya itu perginya udah nih, entah itu barusan, entah itu kemarin, entah itu bulan lalu. Intinya yang namanya fi'il madhi itu sebuah pekerjaan yang telah selesai untuk dilakukan. Contoh, hari ini saya sudah makan atau sudah sarapan. Maka ketika saya mengatakan akala, ya misalkan saya akal tuh itu maksudnya bukan saya telah makan atau bukan saya sedang makan atau nanti saya akan makan, tapi akal tuh itu maknanya adalah saya telah makan. Ya otomatis bisa waktu tadi jam 9, bisa tadi sarapan waktu jam 7, atau saya telah makan tadi malam gitu. Jadi waktunya maksudnya dari fi'il madhi adalah setiap pekerjaan yang dilakukannya itu telah lampau, telah terjadi, bukan saat ini. Contohnya fi'il madhi apa? Kalau dalam tasrif itu gampangannya setiap kalimat yang ada di urutan pertama dalam tasrif. Contoh, fa'ala yaf'alu fa'lan. Maka fa'ala ini dia berada di urutan pertama dalam tasrif, maka dia disebut dengan fi'il madhi. Doroba yadribu dorban. Doroba yadribu dorban. Maka doroba ini termasuk fi'il madhi. Kemudian apa lagi? Fataha yaftahu fathan. Maka fataha ini merupakan contoh dari fi'il madhi. Kemudian ada lagi apa? Fa'lala yuf'ilu fa'lalatan. Maka fa'lala ini merupakan fi'il madhi. Apalagi ya? Ya banyaklah contohnya. Jika kalian membuka tasrif, maka bagian pertama dalam tasrif itu merupakan fi'il madhi, ya. Kemudian madhi ini telah atau lampau. Mudhari ini adalah setiap kalimat fi'il yang dia itu memiliki makna sebuah pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Bisa saat ini sedang terjadi, bisa juga akan dilakukan. Contoh darostu. Darosa itu artinya belajar. Kok darostu salah? Akala yakulu. Yang tadinya akala itu artinya telah makan, akal tuh saya telah makan. Maka yakulu ini artinya adalah saya sedang atau akan makan. Ya, bisa maksudnya adalah sedang makan, bisa maksudnya juga adalah akan makan. Contohnya seperti halnya ketika membuat video ini tuh saya sedang makan misalkan. Saya mengatakan aku lagi makan. Nah, ini kan berarti makannya ini termasuk contoh dari fi'il mudhari. Karena apa? Karena pekerjaan makannya ini merupakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Atau saya berkata aku nanti sore mau makan. Nah, berarti kata makannya ini bermakna fi'il mudhari, yang berarti ya nanti sore makannya, bukan hari ini, bukan saat ini ataupun kemarin. Itu berarti makna dari fi'il mudhari. Dan biasanya fi'il mudhari itu akan bermakna yang akan datang itu ketika ada sesuatu yang mentakyid ya, atau mengkoyitkan dia ini maknanya sedang atau akan. Ketika kita ingin memaknai si fi'il mudhari ini dengan maknanya itu sedang, maka kita menggunakan kata al-an misalkan. Akulul an, aku sedang makan sekarang. Itu kan berarti menunjukkan bahwa oh fi'il mudhari ini itu menunjukkan maknanya sedang dilakukan karena ada kata al-an. Kemudian ketika kita ingin memaknai fi'il mudhari tersebut menggunakan kata nanti yang akan datang, berarti ya qayyidnya itu kita sandingkan dengan kata-kata yang bermakna itu akan datang. Contoh misalkan nanti sore aku mau makan. Nah, nanti sore ini merupakan qayyid atau titik penjelasannya dari mudhari tersebut. Nanti sore berarti kan bukan sekarang, bukan juga yang telah berlalu gitu. Berarti fi'il mudhari ini bisa bermakna sedang atau bisa bermakna akan. Bermakna sedang ketika ada qayyid yang menunjukkan bahwa fi'il tersebut bermakna sedang atau saat ini. Dimaknai dimaknai yang akan datang ya ketika juga ada sesuatu yang mengqayyidkan bahwa kalimat fi'il mudhari itu termasuk yang kategori yang akan datang gitu. Jelas ya?
Berarti fi'il madi adalah setiap pekerjaan yang telah dilakukan, fi'il mudhari adalah setiap pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini atau yang nanti yang akan datang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Fi'il amr itu berbeda dengan fi'il madi dan fi'il mudhari yang memang dia itu bahasanya ada di samping-sampingan tasrifnya. Fi'il madi urutan pertama, fi'il mudhari urutan kedua. Sedangkan fi'il amr ini tempat dalam tasrifnya itu agak jauh lagi ya. Fa'ala yaf'ulu fa'ilan wa maf'ilan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'il. Setelah fi'il isim maf'ul baru ada uf'il. Fi'il amr adalah setiap setiap perkataan yang fi'il amr itu sebenarnya setiap pekerjaan yang tujuannya itu untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Kalau fi'il madi dan fi'il mudhari ini merupakan pekerjaan yang memang fa'ilnya itu bisa saya, bisa kamu. Tapi kalau misalkan fi'il amr ini adalah sebuah perintah untuk melakukan pekerjaan, otomatis maknanya ini adalah untuk mukhatab kita. Contoh, unsur, tolonglah. Maka dalam artian kamu tolonglah, kamu tolong ini dong, tolongin dia. Nah, bahasanya memerintah sesuatu gitu. Ya, bahasanya memerintah sesuatu. Jadi amar itu adalah sebuah kata yang menunjukkan perintah untuk melakukan pekerjaan. Dan biasanya dalam tasrif, ya bukan biasanya sih, memang dalam tasrif itu urutannya itu ada di urutan setelah isim maf'ul. Fi'il amar itu adalah sebuah perintah dari orang yang bahasanya derajatnya itu lebih tinggi kepada orang yang lebih bawah, seperti seorang guru kepada seorang murid, seperti tuan kepada pembantunya, atau tuan kepada budaknya. Ini menggunakan fi'il amr. Berbeda lagi ketika kita melakukan sebuah perkataan yang bahasanya itu meminta tolong atau meminta sesuatu kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Itu biasanya disebut dengan doa. Contoh, kita ini ketika berdoa, ya Allah tolonglah saya. Tolonglah ini merupakan sebuah perintah. Namun perintahnya itu bukan perintah dari atasan ke bawahan, tapi perintah atau bahasanya minta tolong dari yang derajatnya lebih kecil kepada yang lebih tinggi, itu doa. Ada lagi yang yang derajatnya ke sesama, misalkan ke teman atau ke siapa, itu ada lagi. Jadi yang namanya fi'il amr adalah sebuah perintah untuk melakukan pekerjaan. Maka kita ulas kembali dari awal bahwasanya dalam susunan kalimat itu ada yang namanya kalimat isim, ada yang namanya kalimat fi'il, ada yang namanya kalimat huruf. Nah, kalimat isim ini telah dijelaskan di video kemarin yang tentang kalimat isim. Kemudian kalimat fi'il itu ada bagiannya itu ada 3. Ada yang namanya fi'il madi, ada yang namanya fi'il mudhari, dan ada yang namanya fi'il amr. Fi'il madi itu apa? Fi'il madi adalah setiap kalimat fi'il atau bahasanya kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan, masa lampau. Sedangkan kalimat fi'il mudhari adalah setiap kalimat yang memang dia itu memiliki makna sedang dilakukan saat ini atau nanti yang akan datang. Yang terakhir ada fi'il amr. Ini bukan pekerjaan yang sedang kita seorang mutakallim berbicara, tapi tujuannya fi'il amr ini adalah untuk memberikan perintah melakukan pekerjaan kepada mukhatab kita gitu. Oke, jadi di sini telah selesai penjelasan tentang kalimat fi'il dan pembagian-pembagiannya. Maka setelah ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sebenarnya apa sih maksud dari jumlah ismiyah dan apa juga maksud dari jumlah fi'liyah? Maka stay tune di video ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian kita ulas lagi kan bahwasanya kalimat isim itu ada yang namanya isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jama'. Kalimat fi'il itu ada yang namanya fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Nah, sekarang apa sih yang namanya jumlah ismiyah dan apa juga yang namanya jumlah fi'liyah? Oke, kita bahas satu persatu. Ada yang namanya jumlah ismiyah. Kita bahas yang pertama adalah jumlah ismiyah.
Sebelum kita masuk ke pembahasan jumlah ismiyah, ada baiknya kita mengetahui arti dari jumlah. Dalam bahasa Arab itu sendiri, yang namanya jumlah adalah susunan dari beberapa kata, entah itu 2, entah itu 3, itu namanya jumlah. Contoh, ada contoh ya, doroba Zaidun Amron. Doroba ini merupakan satu kata, Zaidun satu kata, dan Amron adalah satu kata. Nah, 3 kata ini itu berada dalam satu pembahasan yang sama, maka 3 kata ini disebut dengan jumlah. Nah, doroba Zaidun Amron ini namanya jumlah ismiyah kah atau jumlah fi'liyah? Maka kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jumlah ismiyah. Apakah benar doroba Zaidun Amron ini termasuk jumlah ismiyah atau tidak? Itu termasuk jumlah fi'liyah. Oke, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah setiap jumlah atau susunan dari beberapa kata yang dia ini diawali oleh kalimat isim, jumlah ismiyah. Nah, kata-katanya ini misalkan 2 kata, kemudian kata yang pertama ini diawali dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari 2 susunan. Susunan yang pertama atau kata yang pertama itu nanti disebut dengan mubtada, dan kata yang kedua itu disebut dengan khobar. Nah, mubtada dan khobar ini adalah susunan dari jumlah ismiyah. Jadi yang kita bisa memaknainya jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, gampangannya gitu. Sekarang mubtada itu apa? Khobar itu apa? Nah, mubtada dalam jurmiyah itu dijelaskan bahwa yang namanya mubtada adalah setiap kalimat isim yang dibaca rofa, yang jatuh di awal kalam atau berada di pembahasan pertama. Mubtada itu yang pertama syaratnya harus kalimat isim. Yang kedua syaratnya harus i'rabnya itu rofa. Dan yang ketiga syaratnya adalah dia ini berada di permulaan kalam atau dia ini menjadi pembahasan baru. Kalimat isim telah kita ketahui bahwa ya kalimat isim adalah kata benda. Kemudian i'rab rofa itu adalah induk dari semua i'rab. Jadi rofa, nasab, khafad, dan jazm itu yang pertama itu adalah i'rab rofa. I'rab rofa biasanya diawali dengan domah alamatnya. Gampangannya i'rab rofa itu domah. Nah, kemudian yang namanya khobar ini adalah setiap kalimat isim yang dibaca rofa, yang dia ini jatuh setelah mubtada. Ya berarti dapat kita simpulkan bahwasanya mubtada dan khobar ini merupakan 2 kata yang menjadi satu kesatuan. Ketika ada mubtada ya ada khobar, ketika ada khobar ya mubtada gitu. Jadi mereka itu saling melengkapi. Contoh mubtada dan khobar itu apa? Dalam kitab jurmiyah dikatakan Zaidun qaimun. Zaidun sebagai mubtada, Zaidun utawi Zaid, qaimun iku wong kang ngadeg sapa Zaid. Yang namanya jumlah ismiyah itu tujuannya adalah memberi sebuah kabar, memberi sebuah berita, atau memberi sebuah penjelasan. Contoh ini, Zaidun qaimun. Lafaz Zaidun qaimun itu menerangkan bahwasanya Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Ini kan sebuah kata-kata yang memberikan pemahaman kepada mukhatab. Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, jadi jumlah ismiyah itu jumlah yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu. Ya ini sih ya emang dalam maknanya itu biasanya menjelaskan sesuatu. Kemudian jumlah ismiyah juga jumlah yang diawali oleh kalimat isim dan susunannya itu ada mubtada yang menjadi kata yang pertama dan yang kedua ada khobar yang menjadi kata yang kedua gitu. Dan nantinya dalam khobar ini nantinya bukan hanya dia itu sebuah kalimat isim yang memang i'rab rofa aja gitu. Nah, di jurmiyah itu dikatakan bahwa yang khobar itu nanti ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad ini adalah khobar yang memang itu dia terdiri dari satu kata. Sedangkan khobar ghairu mufrad itu khobar yang dia itu terdiri dari 2 kata lagi, atau bahasanya khobar yang dia ini mirip-mirip dengan jumlah padahal aslinya ya
bisa dikatakan jumlah, bisa juga enggak gitu. Contoh nanti khobar ghairu mufrad itu ada jar majrur, ada fi'il dan fa'il, ada terdiri dari mubtada dan khobar lagi, dan juga ada dzaraf ya. Jadi kita cukup sampai pembahasan ke sini saja. Bahwa yang namanya jumlah ismiyah adalah setiap jumlah yang diawali dengan kalimat isim dan jumlahnya ini adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Oke. Insya Allah paham. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini adalah kebalikan dari jumlah ismiyah. Jika jumlah ismiyah adalah sebuah jumlah yang diawali dengan kalimat isim, maka jumlah fi'liyah adalah setiap jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Apa sih sebenarnya jumlah fi'liyah itu tadi? Jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il dan susunannya ini terdiri dari bisa dua, bisa tiga. Bisa fi'il, kemudian fa'il saja. Bisa juga fi'il, ditambah fa'il, dan ditambah maf'ul bih. Gitu. Jumlah fi'liyah itu ada dua juga. Ada namanya fi'il lazim, ada namanya fi'il muta'addi. Ketika fi'il lazim itu fi'il yang dia itu tidak membutuhkan objek. Jadi dia itu cukup fi'il dan fa'il saja itu sudah memberi sebuah keterangan yang pas. Contoh, fi'il lazim. Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Zaid telah berdiri. Oke, selesai. Jadi fi'il lazim itu walaupun dia terdiri dari fi'il, kata kerja, kemudian fa'il, subjek atau pelaku pekerjaan, fi'il lazim ini tidak membutuhkan sebuah objek atau sasaran pekerjaan. Makanya dia hanya terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Contoh kan tadi qoma Zaidun misalkan. Saya memberitahu qoma Zaidun, Zaid adalah Zaid telah berdiri. Maka mukhotob, orang yang saya ajak bicara itu telah paham, oh Zaid adalah orang yang berdiri, ya udah gitu. Berbeda lagi dengan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ini adalah sebuah kata kerja yang dia itu membutuhkan sasaran pekerjaan atau membutuhkan objek pekerjaan. Dia tidak cukup hanya sekedar fi'il kemudian fa'il, itu tidak cukup ya. Fi'il muta'addi contohnya seperti di sini. Nasoro kita ganti, misalkan Nasoro Muhammadun Ahmada. Nasoro Muhammadun Ahmada. Misalkan Ahmada ini kita hilangkan, hanya Nasoro Muhammadun saja. Ini fi'il madiyah. Nasoro ini merupakan fi'il yang dia itu termasuk fi'il muta'addi. Kenapa? Karena dia itu membutuhkan maf'ul bih. Dia membutuhkan objek sasaran dari pekerjaan dia. Maka ketika misalkan kita pertama tidak memberikan dia maf'ul bih. Nasara Muhammadun. Muhammad telah menolong. Maka mukhotob itu akan mempertanyakan, Muhammad menolong siapa? Gitu. Muhammad menolong siapa? Oh, Muhammad telah menolong Ahmad. Maka yang mukhotob paham, oh Muhammad tadi telah menolong Ahmad gitu. Jadi muta'addi ini adalah sebuah kata kerja yang membutuhkan sasaran pekerjaan, membutuhkan objek dari pekerjaan apa yang telah dia lakui gitu. Itu perbedaan antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi ya. Jadi jumlah fi'liyah itu adalah setiap jumlah yang dia itu terdiri dari fi'il fa'il atau fi'il fa'il dan maf'ul. Gampangannya dia itu membutuhkan pekerjaan, objek, pelaku pekerjaannya, dan terkadang juga membutuhkan subjek objek, membutuhkan objek dari pekerjaan tersebut, sasaran dari pekerjaan tersebut. Oke, selesai ya. Jadi namanya jumlah itu terbagi menjadi dua. Saya simpulkan dari penjelasan kedua ini, biar gampang untuk memahaminya. Jumlah ismi. Yang namanya jumlah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya jumlah ismiyah dan ada yang namanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini merupakan jumlah yang dia ini diawali oleh kalimat isim. Dan
disusun atau tersusun oleh dua kali kata, yaitu dua kata tersebut adalah mubtada dan khobar. Maka ketika kita menemukan ada kata yang terdiri dari mubtada dan khobar, maka itu termasuk jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini merupakan kebalikan dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah didahului oleh isim, maka jumlah fi'liyah adalah sebuah jumlah yang didahului oleh fi'il. Dan ini terbagi lagi menjadi dua. Ada fi'il yang ya lazim, ada fi'il yang muta'addi. Fi'il yang lazim ini adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek pekerjaan, tidak membutuhkan sasaran dari pekerjaan tersebut. Contoh tadi di sini, qoma Zaidun. Ada saya mengatakan Zaid telah berdiri. Oh ya udah, mukhatab tidak akan menanyakan apalagi gitu kan, nggak ada pertanyaan dari mukhatab, maka mukhatab telah paham apa yang saya katakan dengan fi'il lazim tersebut, maka tidak dibutuhkan lagi yang namanya objek. Sedangkan kalau fi'il muta'addi itu dia membutuhkan objek, membutuhkan sasaran pekerjaan. Contoh, Nasara Muhammad, Muhammad telah menolong siapa? Mukhatab akan kebingungan menolong siapa. Maka dalam fi'il muta'addi itu kita membutuhkan yang namanya maf'ul bih, membutuhkan objek atau sasaran dari pekerjaan. Maka Nasara Muhammadun kita tambahkan Ahmada. Nasara Muhammadun Ahmada. Muhammad telah menolong Ahmad. Kata mukhatabnya, oh Muhammad telah menolong Ahmad. Oke, mukhatab paham gitu. Tidak seperti lazim yang tadi yang sudah emang kita pahami ya, kalau Zaid itu orang yang berdiri, oke. Kemudian kalau muta'addi tanpa maf'ul bih, Zaid telah menolong siapa? Itu akan menimbulkan sebuah pertanyaan lagi dari si mukhatab, begitu. Oke, cukup sekian penjelasan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian kita lanjut ke penjelasan selanjutnya tentang adat dan ma'dud. Oke, tetap di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang adat dan ma'dud. Adat dan ma'dud ini merupakan sebuah jumlahnya itu adadi. Ini berdasarkan penjelasan yang ada dalam kitab Jami'ud Durus dan juga kitab Mausu'ah, itu ada penambahan yaitu namanya jumlah adadi. Jumlah adadi ini ya merupakan jumlah yang terdiri dari adat dan juga ma'dud. Sekarang yang pertama kita bahas adat itu apa dan ma'dud itu apa. Setelah kita menyadari, setelah kita memahami bahwa adat itu seperti ini, ma'dud seperti ini, maka kita akan bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan adat ma'dud itu sebenarnya kayak gimana gitu. Yang pertama, adat itu adalah bilangan. Adat itu bilangan. Sedangkan ma'dud ini adalah sesuatu yang sesuatu yang memiliki angka tersebut. Contoh ya, saya ambil ada satu pulpen, maka satu ini adalah adat dan pulpen ini adalah ma'dud, barang yang di angka ini tersebut. Contoh yang kedua lagi ada 2 pulpen, maka kata 2 ini merupakan adat dan pulpennya merupakan ma'dudnya. Paham ya? Jadi bisa dibedakan bahwa adat itu angkanya, ma'dud itu bendanya, gampangnya gitu. Oke, sekarang ketika adat ma'dud dalam bahasa Arab itu sebenarnya nggak terkhusus cuman 1 pulpen, 2 pulpen, 3 pulpen, atau 5 buku, atau 10 buku. Itu nggak terpatok kepada itu. Dalam adat dan ma'dud ini kita fokuskan kepada lafaz atau susunannya itu seperti apa yang benar. Kalau misalkan maknanya itu ya sudah jelas, 1 pulpen, 2 pulpen, dan selainnya. Tapi kalau misalkan dalam kaidahnya itu ada yang namanya yang pertama itu ketika bilangannya itu 1 dan 2 atau 1 sampai 2, itu nanti konsekuensinya atau persyaratannya adatnya atau bilangannya itu sama dengan ma'dudnya. Yang kedua, kaidah yang kedua itu ketika angkanya itu 3 sampai berapapun, entah itu 10, 100, dan 1000 atau 1.000.000 ya, 3 dan seterusnya, itu adatnya harus berlainan jenis dengan ma'dudnya. Oke. Ini kaidah jika dilihat mungkin gampang, tapi ketika dipretelin mungkin sedikit rumit ya, mungkin menurut saya.
Yang pertama, kaidah yang pertama, ketika bilangannya itu 1 sampai 2, maka nanti adatnya itu kita sesuaikan dengan ma'dudnya. Contoh, ma'dudnya kita ambil kata kitabun. Kitabun. Kitabun ini bentuknya muzakkar atau muannas. Muzakkar itu bentuknya laki-laki atau apa ya? Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Kitabun karena dia itu tidak ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dia muannas seperti tak marbuto atau tak tanis sakinah, berarti kitabun ini merupakan contoh dari kata atau ma'dud yang bentuknya itu muzakkar. Kitabun itu muzakkar. Oke, yang pertama kita ketemu muzakkar. Maka adatnya nanti harus disesuaikan dengan ma'dudnya ini. Kitabun itu muzakkar, maka adatnya juga harus berbentuk muzakkar. Kitabun ini satu kitab, maka adatnya itu ya satu. Satu berarti bahasa Arabnya atau adatnya adalah wahidun. Wahidun kitabun artinya adalah satu kitab. Kemudian kalau misalkan ma'dudnya muannas, maka ya adatnya juga muannas. Contoh, apa yang maknanya itu muannas? Contoh kurrosatun. Kurrosatun ini termasuk bilangan, termasuk kata yang dia ini muannas. Kenapa? Karena ada tak marbutoh di akhirnya yang menunjukkan bahwa dia ini muannas. Maka nanti adatnya itu bukan pakai wahidun saja, tapi ada tak marbutohnya juga menyesuaikan dengan ma'dudnya. Wahidun kita tambahkan tak marbutoh menjadi wahidatun. Wahidatun kurrosatun. Satu kursi. Wahidun kitabun contoh dari adat ma'dud bilangan 1 sampai 2 yang menunjukkan maknanya itu muzakkar, sedangkan wahidatun kurrosatun merupakan contoh dari yang muannasnya. Jadi intinya kalau misalkan bilangan dari 1 dan 2 atau 11, 12 atau 101, 102 itu bilangannya itu menyesuaikan dengan ma'dudnya. Ketika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mudzakkar. Ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga muannas, seperti itu ya. Gampang. Kemudian angka ketiga sampai ke 10 dan seterusnya itu nanti kebalikan dari angka 1 sampai 2 ini. Ketika 1 dan 2 itu adatnya menyesuaikan ma'dudnya, maka yang 3 dan seterusnya itu adatnya itu berlainan dengan ma'dudnya. Dalam kata lain, ketika ma'dudnya muzakkar, adatnya muannas. Ketika ma'dudnya muannas, adatnya muzakkar gitu. Jadi nggak boleh saling sama gitu. Contoh, kita ambil ma'dudnya yang pertama itu muzakkar dulu deh. Contoh, 3 itu kan berarti lebih dari 2, maka sudah termasuk ke dalam kata yang maknanya itu muzakkar. Kata yang jamak. Contoh, aklamun. Aklamun itu merupakan jamak dari kata qalamun. Aklamun. Aklamun ini merupakan jamak yang maknanya itu muzakkar. Dia tidak ada ciri-ciri dari muannas berupa tamal butoh atau tak tanis sakinah. Nah, maka nanti ketika ma'dudnya kita tahu ini adalah muzakkar, maka adatnya ya harus berlainan atau berbeda dengan ma'dudnya. Ini ma'dudnya muzakkar nih, maka nanti adatnya kita kasih muannas. Contohnya itu ada lafaz, mohon maaf ini tadi ada kesalahan di video tadi, saya salah menyebutkan. Jadi contoh dari aklamun itu nanti adatnya itu pakainya salah satu, kan harus berlainan dengan ma'dudnya. Salah satu aklamin. Sedangkan yang muannas contohnya majallatun, maka nanti ininya menggunakan mudzakkar. Salah satu menjadi salasun. Kemudian dimudhofkan jadi salasu majallatin. Jadi kalau misalkan ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya mudzakkar, seperti itu. Kemudian kalau misalkan dia ini merupakan 11 ya, contoh ada 11. Kalau misalkannya 11 itu nanti ma'dudnya itu cukup
mufrad aja, nggak perlu dijamakkan. Contoh, kita mau menyebutkan ada 11 kitab, maka kitabnya atau madudnya itu kita nggak usah dijamakkan, cukup pakai lafaz kitabun. Kemudian contoh ada 11. Kitabun ini merupakan sebuah madud yang dia ini muzakkar. Maka nanti adatnya kita pakai 11 yang mu'annas. Berarti pakainya ihda. Ihda ini merupakan kata yang mu'annas ya, mu'annas dari ahada asyara. Ihda asyara. Ihda asyara kitaban. Nah, kitabun itu nanti kita ganti ke nasab. Kitaban, ketentuannya gitu ya. Nah, ihda asyara kitaban. Kalau misalkan mu'annas, kurasatun ahada asyara. Ahada asyara kurosatan, diganti ke nasab lagi seperti itu. Kemudian lanjut yang ke 100 itu nanti ke lafaz mi'atun. Dalam bahasa Arab itu artinya mi'atun. Mi'atun itu artinya 100. Maka ketika kita mengatakan 100 kitab, maka jadinya kita tambahkan kitabun. Udah, pakainya mufrad aja gitu. Mi'atun kitabun. Kemudian kita tinggal dimudofkan. Ketentuan dimudofkan itu nanti kata keduanya itu kita baca jar, berarti kitabin. Mi'atun kitabin. Nah, tun yang ada di lafaz mi'atun ini kita hilangkan tanwinnya menjadi mi'atu kitabin. Mi'atu kitabin. Ini ya kalau misalkan 100 dan ke atas itu nanti ma'dudnya tetap mufrad seperti itu. Memang agak rumit dan saya pun sedikit kesulitan untuk menjelaskannya, tapi it's okay. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman untuk kita semua. Itu untuk mutola'ah juga kepada diri saya sendiri. Oke, saya simpulkan lagi pembahasan dari materi pertama tentang fi'il pembagiannya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, tentang fi'il. Kalimat fi'il adalah sebuah kata kerja gampangannya. Jika kita definisikan secara rinci sesuai dengan yang ada di dalam Mukhtasar Jiddan, maka yang namanya kalimat fi'il adalah sebuah sesuatu yang dia ini memiliki maknanya sendiri dan berkaitan dengan zaman. Intinya sih berkaitan dengan zaman, entah itu sekarang, entah itu kemarin, entah itu nanti masa yang akan datang, masa depan. Nah, kata kerja ini atau kalimat fi'il ini terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Fi'il madi ini merupakan kalimat fi'il atau kata kerja yang menunjukkan makna yang telah dilakukan, otomatis kemarin, atau minggu kemarin, atau bulan lalu. Itu ini setelah yang kemarin ya telah terjadi lah. Kalau fi'il mudhari ini sebuah pekerjaan yang menunjukkan maknanya itu saat ini dan yang akan datang. Saat ini misalkan saya sedang mengajar atau saya sedang membuat video, berarti kan sekarang saya sedang melakukannya. Yang akan datang berarti nanti besok saya mau pergi jalan-jalan kemana, itu kan yang akan datang, pekerjaan yang akan datang. Sedangkan fi'il amr ini adalah sebuah perintah untuk melakukan pekerjaan. Dalam tanda kutip, pekerjaan perintah tersebut jatuh atau diperintah oleh orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah, seperti guru kepada murid, orang tua kepada anaknya, atau tuan kepada budaknya ya, dan lain-lain. Kemudian pembahasan yang kedua saya simpulkan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini merupakan jumlah atau susunan kalimat yang diawali oleh kalimat isim di awalnya, dan jumlah ismiyah itu terdiri dari kalimat terdiri dari kedudukan mubtada dan juga khobar. Mubtada ini merupakan kalimat isim yang dibaca rafa yang jatuh di permulaan kalam, dan khobar adalah kalimat isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah mubtada. Mereka ini saling melengkapi lah. Ketika ada mubtada ada khobar, ketika ada khobar maka ada mubtada. Dan khobar ini nanti ada yang namanya khobar mufrad, ada yang namanya khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu khobar ghairu mufrad berupa dzaraf, khobar ghairu mufrad berupa jar majrur, berupa fi'il dan fa'il, dan juga berupa mubtada dan khobar lagi. Kemudian jumlah fi'liyah ini merupakan jumlah yang atau susunan kalimat yang tersusun dari
kalimat fi'il yang ada di awalnya. Nah, kalimat fi'ilnya ini bisa terbagi lagi menjadi dua, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah sebuah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau sasaran pekerjaan, maka cukup susunannya adalah fi'il dan fa'il saja. Contoh, qoma zaidun. Ketika dikatakan qoma zaidun, maka mukhatab sudah mengerti dan tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi kepada mutakalim. Kemudian yang kedua, itu ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan sasaran atau objek pekerjaan. Maka nanti susunannya adalah fi'il, fa'il, dan juga maf'ul. Nasoro zaidun amron. Ketika tidak ada lafaz amron, hanya nasoro zaidun saja, maka mukhatab akan memberi pertanyaan, siapa yang menolong? Dia menolong siapa? Zaid menolong siapa? Maka diberi maf'ul bi amron. Zaid menolong Amr. Kemudian yang terakhir ada tentang adat dan ma'dud. Adat dan ma'dud ini dalam kitab Jami'ud Durus dan kitab Mausu'ah dan mungkin dalam kitab-kitab yang lain itu telah ada yang mengatakan bahwa ini adalah jumlah adadi namanya. Jumlah yang terdiri dari bilangan gitu, bilangan dan apa yang dibilanginya. Adat merupakan angkanya dan ma'dud merupakan benda atau sesuatu yang diberi angka tersebut. Contoh 1 pulpen, 2 pulpen, 3 pulpen. Pulpen tersebut namanya adalah ma'dud. Di sini juga terbagi menjadi beberapa kaidah. Yang pertama ada ketika angkanya 1 sampai 2, maka adatnya itu mengikuti ma'dud dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Kalau misalkan ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mudzakkar. Kalau misalkan ma'dudnya muannas, maka adatnya juga muannas. Kemudian ketiga sampai seterusnya itu kebalikan dari 1 dan 2. Kalau misalkan ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Kalau misalkan ma'dudnya muannas, maka ma'dudnya mudzakkar. Seperti itu ya. Oke, segala materi telah dijelaskan. Semoga memberikan sebuah pemahaman yang mendalam, dan bagi yang sudah paham maka kita sama-sama mengingat. Semoga tidak ada kesalahan dalam video ini. Walaupun jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon diberikan kritikan yang sesuai. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.